Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Alirawan dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan proyek 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya proyek 3 itu sendiri. Jadi tujuan dari proyek 3 ini agar mahasiswa dapat mengetahui proses pengiriman dari satu pengiriman data atau pesan dari satu router ke router lainnya. Contoh dari P1 ke P8 yang dimana menggunakan konsep dari MPLS itu sendiri. Di MPLS itu sendiri merupakan sebuah teknologi transfer data pada jaringan backbone yang berkecepatan tinggi, yang dimana didasarkan pada konsep label switching. Jadi ketika MPLS melakukan paket forwarding berdasarkan informasi yang terdapat pada label yang ada pada IP-nya. Jadi ketika proses pengiriman pesan atau data dari satu router ke router lainnya, pesan tersebut akan diberikan sebuah label. Bukan pesannya tapi IP-nya akan diberikan label, yang dimana label tersebut berisi tujuan atau node selanjutnya, yang kemudian paket pesan tersebut akan diteruskan ke node yang lain, yang di setiap proses transitnya di sebuah paket yang akan diberikan node lagi. Jadi ketika ada satu label dari router sebelumnya dan masuk ke router baru, label tersebut akan dilepas dan diberikan label baru dan diisikan tujuan berikutnya. Begitulah proses dari konsep MPLS itu sendiri. Jadi hasilnya mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep proses pengiriman pesan dengan menggunakan konsep MPLS itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu hasil konfigurasi dari MPLS dari praktikum 3 itu sendiri. Untuk hasil konfigurasinya dapat dilihat. Untuk pertama kita melakukan pengecekan terkait dengan interface yang digunakan pada PE1 router PE1 sendiri. Dapat dilakukan menggunakan perintah show IP interface brief. Jadi pada layar dapat dilihat bahwa di PE1 itu sendiri menggunakan dua interface, yaitu Giga Ethernet 00 dengan Giga Ethernet 01 yang dengan menggunakan alamat IP seperti yang ada pada layar sendiri. Adapun loopback yang menggunakan loopback 0 dengan IP 00 dengan IP 50.50.50.1. Selanjutnya kita dapat melihat forwarding table yang ada pada PE1 dapat menggunakan perintah show. Dapat menggunakan perintah apa lagi itu kalau tunggu saya cek untuk melakukan show forwarding. Show forwarding table, show MPLS. Dapat menggunakan show MPLS forwarding table. Ya, pada gambar ini merupakan MPLS forwarding table dari PE1. Jadi yang dimana di dalam PE1 itu sendiri berisikan label-label yang ada pada local labelnya, dan outgoing label merupakan label yang diberikan ketika paket itu akan keluar. Adapun prefix atau tunnel ID yang merupakan tujuan atau semacam lokasi direktori lah ceritanya ketika dilakukan pengiriman data. Jadi next hop di sini merupakan kayak semacam router selanjutnya atau semacam tempat selanjutnya data tersebut sampai, atau kemungkinan data melewati router yang dimana di sini 2.2 dan 1.2 merupakan router dari yang merupakan router dari P2 dan P3 itu sendiri. Kenapa dari sini ya dari P2 dan P3 itu sendiri. Selanjutnya dilakukan proses ping dari PE1 ke PE2. dapat dilakukan seperti ini ya. Jadi seperti pada layar di atas bahwa proses ping dari PE1 ke PE2 dengan alamat IP dari PE2 itu 50.50.50.1
loopbacknya itu 50-52 dan dari PS1 dan 50.1 dilakukan dengan sukses rate mencapai 100%, yang berarti bahwa tidak terjadi kehilangan data ketika dilakukan proses pengiriman pesan atau data. Selanjutnya kita dapat berpindah ke skena. Itu tadi merupakan skenario normal atau keadaan normal ketika dilakukan pengecekan terhadap dengan P1. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan atau skenario dengan keadaan salah satu router tidak diaktifkan, yang dimana router yang tidak diaktifkan di sini merupakan router dari P2. Jadi di sini kita akan melakukan stop terkait dengan P2. Jadi P2 telah berhenti. Yang selanjutnya kita lakukan forwarding table kembali dari P2. Kita melakukan forwarding table pada sini. Jadi seperti yang dilihat pada layar, bahwa ketika kita mematikan dari PE2 yang menunjukkan bahwa label pada PE2 itu tidak terdapat label pada PE2 dengan prefix tunnel ID-nya itu 55.2. Jadi dia di sini memang semacam dia tetap akan melewati router 2 ataupun namun dia tidak memiliki label, atau ceritanya seperti biasa kalau router tidak aktif, maka ketika kita melakukan proses ping dia tidak akan melewati router P2 itu sendiri. Selanjutnya kita melakukan setelah kita melakukan itu forwarding table, kita akan melakukan proses ping kembali dari PE1 ke PE2. Seperti yang dilihat pada layar bahwa ketika kita melakukan ping atau pengiriman data dari P1 ke P2 juga tetap berhasil dikarenakan dia dapat melewati dua router dari ke P2 dan P3. Namun di sini nanti selanjutnya di sini ketika kita mengirimkan pesan atau data dari P1 ke P2 telah berhasil dengan sukses rate itu mencapai 100%, yang menandakan bahwa tidak terjadi kehilangan loss data ketika dilakukan proses pengiriman data. Selanjutnya ketika kita melakukan ping, kita melakukan traceroute kembali. Itu traceroute. Kita melakukan dapat menggunakan perintah traceroute. Jadi adapun yang digunakan traceroute atau alur atau jalur atau rute yang dilalui ketika kita mengirimkan pesan dari PE1 ke PE2 itu dapat dilihat pada layar, di mana dia akan melalui akan melalui dari P3 ke P8 ke P6 dan P2 dengan menggunakan interface dari G30, G10, G10 dari P6 dan G00 dari P6 dan masuk ke G10 dari P2 itu sendiri, dikarenakan kita sudah tidak mengaktifkan atau tidak memberikan jalur atau label dari P2 sendiri, karena P2 sudah tidak memiliki label berdasarkan pengertian atau konsep dari apa itu MPLS itu sendiri. Selanjutnya yang dimana 192 ini merupakan dari alamat IP dari router router 3 kemudian router 6. Itulah tadi dari keadaan jika salah satu router mati. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan terkait dengan interface atau Wireshark dari PE1 itu sendiri. Kita tunggu P2 itu P1 enggak, bukan, kita tunggu prosesnya. Jadi untuk melihat proses atau hasil capture Wireshark dari proses pengiriman P1 dari PE1 ke P2 dapat dilihat pada file Wiresharknya. Seperti ini dia melakukan sebuah
proses pengiriman data yang dimana ya ini merupakan IP semacam IP broadcast dan hello paket. Dan selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan filter ICMP. Sebelum melakukan ICMP itu biasanya kita harus dulu melakukan sebuah ping agar dapat terrecord. Kita langsung dapat ngetik ICMP. Jadi ya di sini merupakan semacam ICMP merupakan proses pengiriman pesan dari router PE1 ke PE dari sini PE1 ke PE2. Jadi yang ada pada sini dia akan melalui dari 50 titik dari source-nya itu 51 yang dimana ini merupakan alamat IP dari sana dari PE1 yang kemudian dan tujuan PE2 dengan echo ping request dan telah berhasil mengirimkan paket mana kembali dia melakukan request permintaan kembali mengirimkan pesan dari mengirimkan pesan dari PE2 ke PE1 kembali. Jadi di sini dia akan melakukan semacam request replay kembali, kemudian request dan replay kembali dan begitu seterusnya. Kemudian untuk melihat flow guard dapat dilihat di sini. Flow limit to display filter ya. Di bagian flow guard ini sebenarnya hampir sama ketika di situ. Jadi di sini ketika terjadi proses pengiriman data dari PE1 PE2 dia akan melalui alamat IP 2.1 kembali ke sini ini merupakan alamat IP broadcast 1622 dan begitu seterusnya. Mungkin itu saya jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari praktikum atau proyek 3 di sini, bahwa ketika kita melakukan proses pengiriman data dari satu router ke router lainnya, maka dia akan diberikan sebuah label yang dimana label tersebut berisikan tujuan dari node selanjutnya yang kemudian akan dikirimkan ke node yang lainnya, ke node selanjutnya itu kembali, yang dimana ketika di dalam prinsip dari MPL itu sendiri dia akan berdasarkan prioritas label data yang lewat, tidak berdasarkan pada IP-nya itu sendiri. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari proyek 3 ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.